Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini. Seperti yang kalian lihat sendirilah, Bitcoin masih bertahan ya di area 118.000 meskipun hari ini ya itu ada penurunan sekitar 0,98%, tapi secara overall di sini keadaan atau price-nya itu masih cukup tinggi, dia di 118 ribuan. Ethereum masih bertahan juga di kisaran 3.000 something. Ya meskipun hari ini itu kebanyakan merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Tapi ini malah menjadi momen yang cukup baik bagi teman-teman semua yang mungkin kemarin sempat ketinggalan untuk masuk gitu kan. Hari ini cukup baik untuk melakukan DCI karena mayoritas ya hari ini altcoin itu mengalami penurunan semua, termasuk ada PP ya, ada AV, Kronos, nah Tao, ETC. Nah, ini sama saja semuanya mengalami penurunan semua, brother. Nah, untuk kali ini ya ada top meme coin nih yang diprediksikan bro di tahun 2025 ini bisa membuat all time high lagi. Oke, semoga saja ya. Tapi disclaimer dulu, kalian juga harus riset lagi tentang meme coin ini karena meme coin itu memang high risk, high return ya. Jadi resiko tinggi, keuntungannya juga tinggi. Kita langsung gas. Yang pertama itu ada Mubarak teman-teman ya. Mubarak ini adalah salah satu meme coin yang sempat hype juga di tahun ini, tepatnya di bulan puasa kemarin ya sempat hype juga. Nah, untuk Mubarak sendiri hari ini dia koreksi sekitar 7%. Kalau kita lihat dari segi marketnya di sini ya, marketnya udah banyak banget dia ya, termasuk di sini ada di Binance udah listing juga, Mesh Global, Gate.io, BingX, Kraken ini juga udah listing ya. Terus ya lain-lainnya. Tapi kita kalau lihat di sini ya, belum ada Bybit, OKX ya, Crypto.com kayaknya belum ada ya, terus dia belum ada juga di Robinhood ataupun di Coinbase. Jadi masih ada kemungkinan kalau dia bisa listing ke Bybit, OKX dalam waktu dekat ataupun Crypto.com dulu, mungkin harganya akan kembali naik. Dan semoga saja ya tahun ini Mubarak ini juga bisa masuk ke dalam sentralisasi exchange-nya daripada si Coinbase ataupun Robinhood ya. Secara overview di sini kalau kita lihat juga ya, untuk total supply dia kan 1 miliar gitu kan, untuk circulating supply udah 100% beredar di market dan dia berada di jaringan Binance Smart Chain. Nah, terus di sini kalau kita lihat juga dari sentimen daripada komunitasnya masih sangat bullish di 71% ya. Masih optimis lah untuk kinerja atau power daripada Mubarak ini. Sekitar 29% udah mulai bearish. Makanya di sini kalian disclaimer dulu. Kalau kalian ingin beli jangan langsung 100% all in ya. Tetap mekanisme DCI itu harus terjadi, brother. Dan untuk token berikutnya ini ada Slave ya teman-teman, atau Slave ini dia harganya di kisaran 0,08 atau 8 senan. Jadi masih under apa ya, terjangkau, harganya masih di under $1 gitu kan. Terus kalau kita lihat secara overallnya di sini ya, overviewnya dulu kita lihat dari total supply dia 499 jutaan dan circulating supply udah beredar semua ya. Dari total supply-nya dia berada di jaringan Solana. Nah, kalau kita lihat dari segi marketnya, market dia baru ada di OKX, Bitget, Max Global, Gate.io, KuCoin, HTX ya, BingX, Bitmart, dan Lbank. Nah, seperti Bybit, Adbit itu kan belum listing juga. Crypto.com. Nah, dia masih ada prospek atau kemungkinan kalau listing ke dalam sentralisasi exchange tersebut bisa mengalami rebound kembali. Bahkan kalau dia bisa listing ke dalam platformnya Binance, di sini prospek untuk kedepannya kayaknya masih cerah juga ya. Kita lihat juga dari basis komunitas di sini ya, brother ya. Dari basis komunitasnya dia bentar mana ya. Nah, 86% ya itu masih optimis banget terhadap prospek atau bullishnya daripada token SARF ini, dan 14% mereka udah skeptis lah, udah putus asa dengan kinerja daripada token ini. Dan token ini masuk dalam watchlist, diprediksikan tahun 2025 bisa grow up kembali.
Dan untuk berikutnya ada Champs ya teman-teman ya, atau keju. Nah untuk Champs sendiri harganya masih cenderung murah banget dia di kisaran 0,30 di belakang koma dibandingkan kedua token yang kita bahas di awal tadi. Untuk Champs sendiri kalau kita lihat dari overview total supply dia di 2,55 billion. Untuk circulating supply-nya udah semua ya, dari total supply udah tersirkulasi. Dia berada di jaringan Solana. Dia untuk ceknya ya, secara overallnya dia baru ada di mana, kecil banget kalau kita lihat dari segi marketnya ya, karena marketnya dia belum listing juga di Max Global, belum. Kalau kita lihat dari Gate.io, Bybit kayak gitu kan dia belum listing. Nanti kalau dia bisa listing lah ke sentralisasi exchange, mungkin harganya akan cenderung bagus. Cuman untuk saat ini dia baru ada di DEX aja gitu kan. Dan kalau kita lihat dari komunitasnya ya, dia 90% itu masih sangat bullish terhadap token ini. 10% bearish ya, karena memang Champs ini token yang udah lumayan lah ya. Cuman kan dia belum listing di sentralisasi exchange, makanya kalian disclaimer lagi, dior lagi gitu bro ya. Memang kalau sekali dia bisa listing ke dalam platform sentralisasi exchange, entah itu exchange kecil seperti Max Global ya kan, ataupun di exchange lainnya kayak Gate.io, nah kayak Bybit, mungkin harganya cepet banget dia untuk mengalami recover. Untuk token berikutnya itu ada Bread ya. Bread ini harganya masih di area 0,057. Nah jadi udah lumayan ya dibandingkan token sebelumnya gitu kan. Tapi secara keseluruhan di sini kalau kita lihat dari total supply dia di 10 miliar lah kita anggap di situ, karena 9,91 billion, maksimal supply-nya 10 miliar dan circulating supply-nya di 9,91 billion. Nah, dengan holder hampir mendekati ke area 1 juta. Hampir mendekati karena holdernya di 857 ribuan. Nah, dia berbasis di jaringan base. Kalau kita lihat ya untuk marketnya, dia udah listing di Adbit, Bitget, Gate.io, KuCoin, HTX, BingX. Jadi dia kayaknya belum ada di mana? Di sentralisasi Bybit gitu ya. OKX juga belum ada, Binance, Robinhood, Coinbase kayaknya juga belum ada. Makanya di sini ya kalau Bread ini bisa listing ke dalam platform tersebut, potensi untuk kenaikannya sangat tinggi. Terus kalau kita lihat ya dari sentimen komunitasnya 88% masih sangat bullish dan 12%-nya mereka bearish. Dan semoga saja ya tahun ini si Bread ini bisa listing juga ke dalam platformnya si Binance ataupun Coinbase ya, mantap jiwa. Dan untuk token berikutnya itu ada official Trump. Nah kalau Trump sendiri ya teman-teman ya, kemarin waktu market mulai rebound dia juga ikut rebound lumayan ya, yang udah pada profit, yang udah pada cuan dari Trump, selamat gitu kan. Kita lihat bersama-sama bro, untuk Trump sendiri total supply-nya hanya sekitar 1 miliar dan dia udah tersirkulasi semua. Dia berada di jaringan Solana. Kita lihat dari segi marketnya udah ada di Binance, Bybit, Coinbase, Adbit, OKX, Bitget, Max Global, Gate.io, dan ini udah komplit. Udah bisa dikatakan untuk official Trump ini marketnya udah cukup lengkap. Kita lihat dari sentimen komunitasnya ya, 65% bro itu masih positif ya, dibandingkan dengan 35% yang negatif. Kalau kita lihat official Trump ini juga diajukan sebagai aset ETF-nya. Kalaupun nanti Dogecoin itu ter-approvement, maka tidak menutup kemungkinan Trump ini juga bisa ter-approvement. Jadi masih ada prospek dan harapan lah untuk kembali rebound lagi. Meskipun kalau kita berbicara ATH-nya cukup tinggi banget, mungkin kalau dia bisa ke area 15-20 dolar lagi udah mantap jiwa ya. Jadi ini dulu ya kelima altcoin dalam sektor meme coin. Kalian disclaimer lagi karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetap semangat dan salam.